Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Amelia Pega, Karisma, dan saya Siti Hayu. Kami membuat video tidak bersama, tetapi kami membuat video perorangan dikarenakan memiliki kesibukan dan tidak mendapatkan waktu untuk bertemu bersama. Mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Kami tidak membuat video secara bersamaan, melainkan secara perorangan. Namun kami menjelaskan presentasi dari makalah yang sama, yaitu dari kelompok pertama, yaitu materinya tentang riset strategi digitalisasi UMKM. Jadi, digitalisasi UMKM ini merupakan suatu proses informasi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang melalui pemanfaatan teknologi digital baik dalam aspek produksi, pemasaran, manajemen keuangan, hingga pelayanan pelangganan. Dan di era modern ini, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama kepada pola konsumsi masyarakat telah berubah ke arah yang lebih praktis dan cepat melalui platform digital seperti TikTok, Shopee, maupun platform digital lainnya. Jadi sekarang itu lebih dimudahkan oleh digital. Jadi kita itu harus lebih inovasi dan lebih update lah dalam teknologi supaya tidak tertinggal oleh zaman atau tertinggal oleh teknologi. Nah, di sini tuh ada hambatan digitalisasi UMKM. Salah satu hambatannya yaitu di mana rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Banyak pemilik UMKM yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi. Seperti kayak banyaknya pedagang-pedagang kaki lima, mereka belum terupdate dalam digital. Jadi mereka menjual hanya secara offline, tidak menjual secara online. Itu yang membuat penghasilan mereka itu tidak meningkat yang digital. Karena sekarang banyak-banyaknya orang yang beralih ke digital, dia itu lebih dimudahkan dan lebih praktis dan lebih cepat. Jadi sebagai pengusaha mikro atau kita pelaku mikro UMKM, kita juga selain berjualan secara offline, kita juga harus digital. Nah, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Amelia Pega. Saya Amelia Vega Ignanda ingin melanjutkan presentasi tersebut, yaitu ada teori pendukung digitalisasi UMKM. 1. Teknologi Archetypes Model TAM yang dikembangkan oleh Davis 1989. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh individu sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ada perceived usefulness (PU) dan perceived ease of use, yaitu PEOU. Dan PU merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja, sementara POU adalah keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah digunakan. Yang kedua ada teori Resource Based View yang dikembangkan oleh Bennett 1991, juga mendukung pentingnya digitalisasi dalam pengembangan UMKM. Menurut teori ini, keunggulan bersaing suatu perusahaan dapat dicapai jika perusahaan tersebut memiliki sumber daya internal yang bernilai langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Bagi UMKM, pengusahaan teknologi digital, keterampilan digital SDM, dan kemampuan menganalisis data pelanggan merupakan sumber daya strategis yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Yang ketiga ada Digital Innovation Theory yang menjelaskan oleh Yeo et al. 2010. Teori ini menekankan bahwa inovasi digital tidak hanya menciptakan produk dan layanan baru, tetapi juga mengubah cara perusahaan menciptakan nilai UMKM yang mampu mengadopsi teknologi secara inovatif seperti menjual produk melalui platform digital atau menciptakan layanan berbasis aplikasi, dapat memperluas jangkauan pasar dan menciptakan hubungan pelanggan yang lebih erat. Selanjutnya ada strategi digital UMKM dan business model canvas. Dalam menghadapi berbagai hambatan dan memaksimalkan peluang yang ada, dibutuhkan strategi digitalisasi yang tepat bagi UMKM agar bisa bertahan dan tumbuh di era digital. Strategi pertama adalah meningkatkan literasi
digital pelaku UMKM secara umum. Secara bertahap dan berkelanjutan, pemerintah dan swasta bisa bekerja sama mengadakan pelatihan berseri yang bukan hanya sekali, tetapi mendalami dan aplikatif, sehingga pelaku usaha bisa langsung menerapkan hasil pelatihan dalam bisnisnya. Penting bagi UMKM untuk memulai dari langkah kecil namun konsisten, misalnya dengan membuat akun media sosial, mengatur jadwal unggahan konten, atau mencoba mencatat keuangan secara digital melalui marketplace dan iklan digital. Namun tahap awal bisa dimulai dengan membangun kehadiran digital secara organik. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada kesimpulan, di mana akan menjadi penutup dari presentasi kelompok 1, yaitu kesimpulannya digitalisasi UMKM merupakan langkah strategis dan penting dalam menghadapi era ekonomi digital yang kompetitif. Dan juga analisis SWOT juga menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki kekuatan seperti fleksibilitas dan kedekatan dengan pasar, mereka juga dihadapkan pada ancaman dari persaingan global dan risiko keamanan digital. Jadi, dengan adanya potensi ekonomi digital Indonesia yang berkembang, digitalisasi UMKM harus dipandang bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan yang mendesak dan perlu didukung oleh strategi yang struktur. Lalu pelatihan yang berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, bukan hanya UMKM saja yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga pemerintah, swasta, dan akademis serta masyarakat juga menjadi salah satu ekosistem yang saling mendukung. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari kelompok kami ini, dan terima kasih kepada dosen pengampu manajemen strategi. Dengan sangat hormat kami ucapkan sangat terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen.